mana ini? Eropa ya? EU Jogbruk. Kayaknya Eropa ini, Pak. Ini luar biasa ini. Di depan hidung ibu kota ini. Nggak ngerti orang KLAK. Sampah plastik dari Amerika, New Zealand, Italia, Kanada, Australia, Inggris. Jadi Amerika buang, kita beli kertas, tapi kemudian di dalam kertas disisipi plastik. Engkau telah memanggil saudara Andreas Agus Kristanto Nugroho. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahuannya kata siapa? Dari Prancis ini. Maju, maju. TGS-nya, jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Ada CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Wah, ini wingi demo-demo wong 8. Januari 2022, Ekspedisi 3 Sungai melanjutkan penelitian dan pendokumentasian di Sungai Citarum, Jawa Barat. Namun sejak Desember 2021, serial Ekspedisi 3 Sungai mulai dipublikasikan, sehingga sejumlah komunitas di berbagai kota menggelar nonton bareng. Para peneliti Ekotun, terutama Prigi Arisandi, mulai kerap menghadiri undangan pemutaran film dan diskusi. Di sela-sela undangan seperti inilah, kami melanjutkan Ekspedisi 3 Sungai dengan melihat Citarum lebih dekat. Kami telah meneliti bagian tengah Citarum di kawasan industri Karawang dan bagian hilir di Sungai Buntu yang terkena tumpahan minyak. Kini kami hendak melihat kawasan hulu Citarum di Bandung dan sekitarnya. Kalau buang sampahnya kemana ya Bu ya? Ibu mah dibakar. Oh, dibakar ya? Dari sisi pinggir kali itu yang Oh, itu di pinggir kali dibakar. sebelah itu ya. Oh, dibakar. Yang nu aman gitu, jauh di rumah. Nggak ada iuran sampah. Nggak ada. Nggak ada. Ya ada dibakaran ibu mah. Semua Tiap, dibakar. iya, tiap hari dibakar ya. Itu yang karungan bakar di situ. Nggak ada iuran jadinya. Iya. Tempat sampahnya nggak ada? Nggak ada di pinggir kali di gitu. di beton gitu. Iya. Dibakar ibu mah. Namanya Bu siapa Bu? Bu siapa namanya? Ibu Iroh, Ini RT berapa ini? RT 5, RW? RW 13, Desanya Kelurahan apa? Coblong, Coblong. Iya. Bandung. Bandung. Ada ya Bu? Ya. Ini sih ya Bu, mau ke sungai. Enggak. Kalau di sini tempat sampahnya di mana ya? Tempat sampah dibakar itu.
Dibawa sama kontainer. Oh, kontainer. Kalau sini mah orang yang dibakar, Pak. Orang yang dibakar. Itu orang yang dibakarnya. Oh, yang itu bisa deh. Sini aja deh. Nggak jauh beda. Ya, sama lah, nggak jauh beda Di dengan Malang ya. yang ada di Malang ya. Orang ngasih bakar sampah terus kelihatan bang sampahnya dibuang di tepi sungai itu. Tepi sungai itu. Airnya naik ke atas ya. Itu juga masih ada tempat pembuangan sampah itu di atas sana. Coba kelihatan. Lewat sana kayaknya bisa ya? Lewat sana kayaknya bisa. Jalan ke sana. Plastik chemical. Iya. Iya. Jadi kita mengambil sampel air ya di Cikapundung ini, di Hulu Citarum di Bandung ya. Kita ngambil sekitar 10 liter ini. Seru apa? Ini kok bisa ada sampah di sini, Mas? Ini kan pasang kan ini, air pasang, kemudian nyangkut. Ini berarti kan sungainya tidak nihil plastik ya, masih kita jumpai seperti ini, pohon plastik ini. Banyak itu, tuh. Itu juga kayak aneh tuh, ayo. Sampah plastik kemana-mana. Apa itu ale-ale? Ale-ale, wings. Punya wing itu ya? Itu kan juga langsung ke sungai. Jadi hampir sama dengan ini, kayak warkop. Itu mungkin apa itu, Pak? Kayak tinja gitu ya. Kayaknya tinja gitu, Pak. Iya kan? Itu loh, kayak merasa gitu. Loh, di sini ada tempat ini petugas pengangkut sampah gitu tapi? Di atas. Oh, di atas. Kalau yang di bawah? Mana? Jadi kalau yang di bawah buangnya di mana? Ke atas. Oh, ke atas. Nggak ke sungai? Enggak, Sebagian? soalnya takut. Oh, takut kenapa? Takut didenda kalau ketahuan. Oh, ada denda. Kalau Siapa yang ngeluarin? Maksudnya yang denda siapa? kalau misalkan ada yang laporin, ada yang foto. Oh, itu nanti kena denda. Dan salah satu beban berat Citarum itu ya berasal dari industri tekstil. Keesokan harinya, kami menemui kawan-kawan komunitas yang selama ini menyuarakan masalah Citarum. Kami akan melihat salah satu sumber Citarum dari Sungai Cipaganti di utara kota Bandung. Sampurasun. Assalamualaikum. Ini posko komunitas cinta alam Indonesia, disingkat CAI, atau dalam bahasa Sunda artinya air.
Sumbernya di mana? Sumbernya tidak. Sumber air Mata yang air itu sebetulnya sini kita ada di atas mau yang Tapi nanti kita anterin yang terbesar aja kalau buat di syuting. Iya. Yang sebetulnya ya kalau alirannya itu ini kan aliran Sungai Cipaganti. Cipaganti. Bosa, si pang jebolan. Itu di situ si hulunya. Tapi di sini sepanjang dari pang jebolan sampai sini mata air itu berlimpah. Jadi betapa gobloknya pemerintah kalau ini bikin bangunan gitu kan. Oh, sini. Ini udah milik pribadi semua. Oh. KBU kawasan strategis ya. Sebetulnya kan ini kita kenapa bikin perlawanan, aturannya ada KBU itu udah nggak boleh dibikin bangunan. KBU. Kawasan Bandung Utara. Okay. Itu saya bilang tadi betapa gobloknya kalau pemerintah ini masih mengizinkan untuk dibikin bangunan, sedangkan ini tempat konservasi air. Komunitas Cai telah menanam 40 jenis bambu untuk melindungi sumber air di kawasan ini. Flashback dari zaman Belanda, ini emang untuk konservasi. Makanya di sana dibangun namanya Gedong Cai. Itu tempat penampungan air untuk disalurkan ke kota Bandung zaman dulu itu. Tahun 21. Sampai sekarang masih dipakai? Masih dipakai, cuma debitnya udah berkurang. Pada saat itu 50 liter per detik, itu pun masih surplus ya sampai terbuang. Sekarang itu cuma sekitar 19 liter per detik. Tapi masih dimanfaatkan oleh PDAM sekarang. Untuk pengairan sebagian di kota Bandung. Itu apa berkurangnya debit itu karena kalau perkiraan saya ini kan penelitiannya belum sampai dalam ya. Itu kan otomatis air itu masuk ke situ itu kan ada kawasan yang masih bagus di atasnya di hulunya. Sekarang kan udah banyak bangunan, Mas. Oh, jadi daerah tangkapan air di tangkapan atas air udah habis, habis. Ya sebagian udah jadi bangunan. Debit airnya tuh otomatis berkurang. Itu bangunan apa? Kampung apa? Perumahan, hotel, tempat wisata kan udah banyak di sana. Dan itu kan mereka bikin pondasi sampai dalam-dalam. Otomatis si aluran air bawah tanahnya itu kan tersendat, habis, berhenti malah mati. Jadi itu kemungkinan besar yang mempengaruhi menurut saya begitu. Mata air yang di ledeng ini ya. Kami lalu diajak melihat sumber air Cibadak yang dibangun Belanda. Nah, ini saringan air dibuat sekitar tahun 33. 33? Iya, buat saringan air dari Gedong Cai Cibadak. Infrastruktur air Cibadak dibangun Belanda pada tahun 1921 untuk memasok kota Bandung. Dan setelah 100 tahun, masih digunakan perusahaan air minum pemerintah, tapi dengan debit air yang telah jauh berkurang. Ya inilah maksudnya preserving the seke itu kita menyelamatkan mata air. Nah, ini yang mata air yang buat kota Bandung. Sampai sekarang. Walaupun debitnya berkurang. Satu lagi bukti bahwa membangun dan menjaga infrastruktur atau bangunan fisik jauh lebih mudah daripada menjaga lingkungan. Seperti halnya di sumber air Jolotundo di Jawa Timur, kami tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencoba mandi. Mata air ini ya? Ya, ini sumber terbersih PDAM yang bisa kita minum. Hanya ketika sudah di PDAM itu dicampur juga dengan air yang dari sungai. Jadi sebetulnya ketika datang ke keran-keran di rumah-rumah itu tidak murni hanya dari Cibadak saja, namun juga ada tambahan juga dari sungai yang mengandung kotoran sapi. Yang kita lihat tadi itu ya? Iya, yang kita susuri itu. Betul. 2 hari ini ya? Tapi ngedenger berita itu sama Sinarmas dan korporasi entahlah, ya sedih gitu loh. Sedih, ini tanah kita itu digerogoti sedikit-sedikit, lama-lama ya nggak kerasa. Segar ya Mas? Segar. Luar biasa. Setelah mandi, kami akan melihat sumber air di Sungai Cipaganti. Ya, dari sini sampai atas relatif pH 8. Jadi orang tua. Bukan gini kan? Ini kan? Iya. Dia kejebak di sini, dia kejebak di sini.
Popop lagi. Terjebak di sini kapal api. Tuh. Ya, kita sedang berada di Mikrodas Sungai Citarum, tepatnya adalah di Sungai Cipaganti, di Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Ini salah satu bagian yang berkontribusi terhadap Sungai Citarum, yang mana kondisi hulunya kita seringkali dalam perjalanan menyusuri Sungai Cipaganti ini kita jumpai ya seperti aneka macam sampah. Sebagai bagian dari ekosistem Citarum, Sungai Cipaganti masuk dalam sektor 22 program Citarum Harum pemerintah. Citarum siapa yang punya? Citarum siapa yang punya? Yang punya Citarum siapa yang punya? Yang punya Unilever namanya. Citarum siapa yang punya? Yang punya Bukan teman-temannya. Apa ini Pak? Hey! Wow, keren. Dan ini. Waduh, jauh. Apa ini? Kakak. Testing ya? Iya. Wow. Gak kuat Cak Dande gak kuat, Bu. Oh. Karena ini Bandung ya, ada biru. Wow. Wow. Oh my god. Wow. Wow. Waduh, gak kuat. Waduh. Bahaya ini. Bahaya ini, bro. Waduh. Bagi yang merasa kehilangan G-string dan sempak celana dalam berwarna pink, hubungi. Pak nyantol nang dukur pring-pring, Pak. Kemana Amir? Itu lurus. Lewat gini. Lewat gini. Oke ya, tadi awak dibrukno. Ini Popok ini ya. Karakternya sama sih, Popok. Banyaknya. Diam di sini, lari. Bagus. Ini dia bagus ini. Kang ini Kang. Iya, teteh, nu gelis-gelis, nu garelis. Ulah micen anu kieu atuh di dieu teh, tinggal tuh. Ieu teh seksi atuh pametos di eta mah diduruk piceun ka tempat sampah, nu leres ulah dialungkeun ka walungan. Tuh janten ieu kotor walunganna. Ieu dianggo oke nya kanggo si akangna ieu teh di warang di ngagel nu engal. Ayo kita jadi misinya bawa ini sampai pulang ke Saung ya. Oh. Iya, itu misi. Namun, selain pakaian dalam,
kami juga menemukan harta karun yang lain. Kita nemuin apa ini? Semangka hutan. Semangka hutan. Tapi bukan bentuknya kayak sirsak malah nih. Berambut. Manis. Kayak durian, apa ya? Kayak jeruk tapi rasanya kayak jeruk. Ilham gunung asam. Bismillah. Bersat sih. Iya bersat. Saya bawa bijinya. Ini nggak tahu buah apa nih, kita mesti Semangka hutan katanya. taksonomi biologinya. Udah saya lihat di googling, udah saya cocokin semangka hutan ini namanya. Karena sebelumnya saya pernah ngambil. Kayaknya masih mentah. Apa namanya ini? Kayak apa kalau beli pizza tuh kejunya? Mozzarella. Ini berseratin bagus ini. Serat tinggi ini udah pasti nih. Lezat. Karakternya sama sih, popok. Sampah dibuang di sungai dari ketinggian ini kelihatan ya, enak. Buang ke sungai. Ini jembatan apa, Kang? Ya, ini jembatan Budi Indah. Budi Indah. Ya, salah satu fungsinya bukan hanya sekedar untuk jalur melintas antar wilayah, namun juga untuk akses buang sampah ke sungai. Dan ini tadi kita kebukti kita menemukan Iya. Selamat Ekstrim. datang Bandung, kota fashion Kota outlet. fashion. Kota outlet, factory outlet. Saya mau ke salah satu seke Citarum ya, di Cipaganti ini. Oke. Danugi ini. Kami lalu melihat salah satu sumber air di Cipaganti yang ikut menyumbang aliran utama Sungai Citarum. Namanya apa ini, Gi? Seke apa ini namanya? Seke Cipaganti. Ini seke Kalau orang tua dulu Cihejau namanya. Cihejau. Hijau atau hijau karena masih banyak. Aku coba syuting aku. Iya. Tak minum. Monggo. Oke, siapa dia? Dari batu ini dia ya? Iya, dari tebing sana. Tunjukin sana, Gi. Ya. Udah gitu, Gi. Oke. Minum, Gi ya. Oke. Tunggu gini. Ya gini, jaga gini. Kayak rumah Kang Emi gitu. Dan setelah menyusuri lantai dasar atau basement kota Bandung, sampailah kami di lantai utama peradaban. Selamat datang di peradaban. Kompleks. Ayo, yuk lihat tulisannya. Ini kelihatan ya. Jadi itu Budi Indah. Itu kan jembatan tadi, jembatan ini ya. Terus ada di bawahnya. Tempat ini menghubungkan apa? Sungai Cipaganti. Dengan penduduk hampir 2,5 juta jiwa, terjadi kompetisi menempati ruang di kota Bandung. Ditambah daya tariknya sebagai kota wisata, kota pelajar, atau pusat belanja, bahkan industri tekstil, daerah-daerah yang semestinya menjadi kawasan resapan air telah dipenuhi bangunan. Inilah salah satu faktor yang mengubah ekosistem Citarum. Citarum sendiri sudah sering menjadi proyek pemerintah. Yang terbaru adalah program Citarum Harum yang dimulai tahun 2018. Tahun 2019,
program ini memakan anggaran hingga 600 miliar rupiah. Sementara tahun 2020 memakai dana utangan dari Bank Dunia sebesar 1,4 triliun rupiah. Salah satu targetnya adalah air Citarum dapat diminum pada tahun 2025. Tapi, target yang disampaikan para politikus dan birokrat dari gubernur sampai presiden ini bukan barang baru. Pada tahun 2014, pemerintah menargetkan air Sungai Citarum dapat diminum pada 2018. Saat itu, pemerintah punya program yang disebut Citarum Bestari. 6 tahun sebelum proyek Citarum Bestari, yakni pada 2008, proyek pemerintah di Citarum diberi nama yang cukup mentereng, yakni Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program, disingkat ICWRMIP, singkatan yang justru panjang. Proyek Bappenas ini disebut membutuhkan dana 9 triliun rupiah, lagi-lagi dari utang luar negeri. Jika dirunut, inilah proyek-proyek pemerintah di Sungai Citarum. Yang agak berbeda barangkali, pada program Citarum Harum, peran militer semakin menonjol. Dasar hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia bahwa mereka dapat dikerahkan untuk operasi militer selain perang. Citarum dibagi dalam beberapa sektor yang masing-masing memiliki komandannya. Persis seperti struktur dalam militer. Menurut saya tidak bisa. Itu karena kan setelah program ini habis, tentaranya pergi, siapa yang mau menginspeksi lagi gitu. Jika benar segala sesuatu dianggap lebih efektif jika diserahkan kepada militer dan bukannya memperkuat institusi birokrasi dan penegakan hukum, barangkali semua sekolah, kurikulum, dan kompetensi sipil perlu dimiliterisasi. Iya, kalau kita lihat Citarum itu yang dilakukan sekarang dengan program Citarum Harum, menurut saya itu masih belum menjadi solusi yang permanen dan jangka panjang ya. Jadi itu masih merupakan solusi yang sesaat gitu dan tidak menyentuh ke akar permasalahannya, di mana yang menjadi penyebab dari pencemaran air ini adalah dari penataan ruang wilayah yang tidak mempertimbangkan daya tampung beban pencemaran sungai tadi gitu. Jadi harusnya ada pembagian alokasi gitu kan, berapa kuota dari masing-masing kota ini boleh melepas limbah cair dan sampah ke segmen sungai yang ada di wilayahnya. Jadi Dewan Suro Dewan Suro dari Jawa Timur. Sarapan kan tadi kan? Mas Indra. Sarapan nasi kuning tadi. Wah, Irwan. Apa kabar Mas? Lu sampai merinding gini. Aduh. Ini luar biasa, ini pantesan saya dari kemarin tuh banyak mimpi indah ini. Waduh, ini Kang Rohim kan Citarum. Wah. Ini adalah Rahim Asik dari komunitas Forum Cikapundung di Bandung, Jawa Barat. Langsung aja. Prigi berusaha meminta pendapat dari mereka yang telah lebih lama menjaga Citarum. Punya Kang Rohim? Iya, enggak. Punya orang itu. Besar Kang ya? Cukup. Enggak ada yang lebih besar, udah cukup. Ada yang kecil? Enggak, ini udah cukup. Pas itu. Nah, ini udah langsung saya pakai ini. Dipakai ini? Iya, nggak usah itu, jangan dipakai itu, buat anak aja, itu lebih cocok buat anak. Bapaknya udah universitas, udah bukan sekolah alam lagi.
Gimana kabar Ciliwung, Kang? Citarum, kabar Citarum. Gimana, Kang? Susah ngomongnya. Oh, nggak apa-apa, Kang. Ada tentaranya. Enggak, ada tentaranya. Jadi nggak bisa diomongin ya tentaranya. Nggak berani, saya dekat sih tetanggaan di sini. Satu ada tentaranya, kedua yang ngerjainnya teman-teman sendiri. Oh. Ketiga gubernurnya kenal. Udah lagi, saya mau ngomong apa kalau gitu? Ngomong apa adanya. Kondisinya gimana? Kondisinya makin harum atau Yang mana nih yang mau ditanyain? Yang Citarum yang positifnya apa yang negatifnya kan salah. Susah saya susah ngomongnya. kalau positifnya, Kang, positifnya kita ngomong positif kan, biar energinya bagus untuk pemulihan sungai. Apa positifnya Citarum? Ya kayak dijaga. Jaga ya. Ada yang jaga. Ada yang jaga sekarang. Tentara dijaga tentara lah, bikin pos-pos gitu. Yang mana tentara kan nggak perlu di ini apa? Nggak perlu istilahnya apa? Outsourcing ya. Iya, Jadi iya. kayak outsourcing, outsourcing sama TNI. Bayangin. Iya, Ya. Berarti aman dong. Ya iyalah. Di bagian yang dijaga ya. Oh, jaga. Iya. Bagi Rahim, proyek-proyek pemerintah yang tidak berbasis komunitas justru mematikan inisiatif sosial di sepanjang Citarum. Perlu komunitas enggak lah, nggak perlu. Perlu, malah repot, janjian aja kita nggak tepat waktu. Apalagi kita mau ngerjain yang gede, mendingan ada beberapa individu, ada beberapa orang yang fight daripada kita dalam kelompok besar hanya punya massa tapi gaungnya juga. Apalagi sekarang ini, mohon maaf, medianya sendiri kita nggak bisa tahu mana yang bisa apa istilahnya bisa betul-betul pro lingkungan, kita nggak tahu. Jadi kalau saya ngomong kayak gini dan vakum ini selama berapa tahun? Pandemi ini ya. 2017 lah ya. Vakum saya, nggak ngurus lingkungan. Jadi saya ngurus apa yang saya mau aja. Yang lain, oh sejak Citarum harum itulah. Karena udah ada yang ngurus itu ya. Iya, dan nggak penting juga akhirnya. Nggak penting juga. Mau digituin semua sungai dijaga tentara kan lebih mahal biayanya. Lebih mahal biayanya itu. Memang akan berubah, itu sungai akan membaik, tapi seperti ada sesuatu yang salah gitu. Nah, di mana titik kesalahannya? Saya sendiri belum bisa menjelaskan, tapi ada seperti penekanan gitu, ada disiplin yang dipaksakan gitulah. Ada disiplin yang bukan tumbuh dari kesadaran masyarakat. Nah, sementara lingkungan itu basicnya kebutuhan yang tumbuh dari kesadaran masyarakat. Nah, itu sendiri kan perlu keseragaman, perlu ada pemahaman yang sama. Nah, pemahaman ini kan sebetulnya harus. Apa yang disampaikan Rahim diperkuat Denny Riswandani dari komunitas elemen lingkungan yang mengajak kami melihat bagian-bagian anak sungai Citarum yang tidak dijaga militer. Salah satunya di salah satu sudut kawasan industri Majalaya. Prigi bergegas mengambil sampel mikroplastik. Langsung coba. PR besar ke depan itu bagaimana mengintegrasikan peran-peran stakeholder untuk berbuat banyak
terhadap kebaikan Citarum itu kan. Terus itu kalau limbah industri tetap ya. Limbah industri Majalaya kayak Majalaya, Ranca Ekek, Banjaran, Tetap ya. Dayakolot itu memang artinya pendekatannya bukan lagi ngecor, tapi pendekatannya kepada pengusahanya, Mas. Bagaimana mendisiplinkan pengusahanya, bukan Tapi lagi. tetap mereka buang ya. Ya, mereka memang memang tidak semasif dulu. Artinya ada kucing-kucingan lah. Oke. Ketika Satgas tidak ada, mereka buang gitu. Atau ketika musim hujan, ketika malam, mereka masih leluasa Tetap membuang. tetap ya. Dan bagian yang paling mengejutkan adalah karena warga tak memiliki pilihan sumber air, mereka menggunakan air sungai Ciwalengke untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang tadi Kang Denny udah langsung ke sini airnya ngalir. Masuk Ini dari ke- anu. Dari mana ini? Dari depan tadi Kang Denny yang depan itu jalan. Oh, dari sungai jalan ini. Ah, Oh, dari sungai ini. ini air sungai langsung ke sini. Masuk ke bak kontol itu sumur langsung ke sumur. Mandi. Ada itu lubangnya. Tuh. Masuk ke dalam. Oh, dari sungainya dimasukkan ke sumur. Langsung ya Mas. Nggak pakai diolah. Langsung airnya nggak pakai itu apa itu bahan menjinkan air teh. Enggak langsung. Langsung air sungainya kan ini warnanya langsung nggak jernih gitu. Sudah lama pakai air Pakai sungai mandi sama cuci piring, cuci baju. Ini dibagi dua, itu ngalirnya ke sumur separoh, ke saluran itu yang pancuran separoh buat itu buang air besar. Meski demikian, kualitas air ini tetap dianggap lebih baik dari sebelumnya. Orang sini teh gatel-gatel. Sekarang mah kan pabriknya di demo. Jadi ditutup buang limbah teh jadi ditampung di pabrik, nggak dikeluarin. Jadi sekarang mah aman gitu, aman segini teh. pabrik apa? Hah? Pabrik apa yang di demo dulu? Nirwarna. Nirwana. Pabrik Nirwana. Tapi sekarang udah baik ya. Baik sekarang mah aman gitu. Jadi limbahnya ditampung di pabrik, nggak dimasukin ke sungai. Cara nggak goreng. Sumur warga sendiri telah kering sejak terjadi kompetisi menyedot air tanah dengan pihak industri. Mereka lalu mengisi sumurnya dengan air sungai yang dicemari industri. Sebuah tragedi pada hak atas air yang mungkin ditukar dengan lapangan kerja di pabrik. Jadi ini yang pipa-pipa Yang masuk ke warga, yang masuk ke warga ke ini. Ya? sumber-sumber warga. Dani lalu menunjukkan bagaimana limbah dibuang lewat pipa yang diselundupkan di bawah permukaan air. Apa Kang? Pulau limbah. Oke. Jadi sekali lagi, ini air ini kalau malam dijadikan pembuangan limbah juga. Nah sementara warga ini menjadikan air sungai ini sebagai air bakunya. Karena sumur-sumur warga itu tidak berair. Ya. Sumur warga itu tidak berair. Kenapa nggak berair? Karena airnya habis disedot oleh industri kan, air bawah tanahnya. Jadi sumur-sumur warga kering terpaksa dialirkan oleh air sungai. Kan gitu. Nah sungainya, sungai yang sudah terkontaminasi. Lalu apakah kita sudah kehabisan contoh
bagaimana menjaga sungai agar dapat menghidupi semuanya tanpa utang luar negeri dan ketergantungan pada penjagaan tentara. Di episode terakhir Ekspedisi Tiga Sungai, kami akan belajar dari sebuah kampung yang menganggap air sungai adalah pinjaman. Memakai dalam keadaan bersih, mengolahnya, dan mengembalikan dalam keadaan yang juga bersih.